Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Timbul pertanyaan, benarkah politik etis yang membangkitkan kesadaran nasional pada abad ke-20 Masehi? Jawabannya tentu tidak. Lalu pengaruh dari mana? Jawabannya, jiwa gerakan tersebut datang dari pengaruh Timur Tengah, India, Cina, dan Jepang. Gerakan eksternal ini pada saat itu dirasakan oleh para ulama telah memberikan motivasi untuk membangun gerakan perlawanan yang didasari dengan pengertian kesadaran nasional. Pada saat itu, imperialis Barat berhasil menanamkan keyakinan bahwa masalah negara dan pemerintahan diatur oleh penjajah kulit putih. Bangsa kulit berwarna ditakdirkan untuk dijajah. Adapun agama Islam hanya untuk menumbuhkan perpecahan bangsa. Keyakinan yang dibuat oleh penjajah Barat tersebut menjadikan rakyat hampir kehilangan kesadarannya memiliki tanah air. Dirinya pasrah dan menerima dengan ikhlas untuk dijajah. Diyakinkan pula bahwa ajaran agama yang benar adalah Kristen. Secara sistematis dan melalui penindasan terstruktur, rakyat menjadi tidak berdaya. Akan tetapi, menurut teori filsafat sejarah Arnold Toynbee dalam A Study of History, penindasan selalu melahirkan adanya a tiny creative minority, kelompok kecil dari kalangan minoritas yang kreatif. Kelompok kecil tersebut tampil menjadi pemimpin kelompok mayoritas suatu bangsa dan memotivasi terbentuknya integritas suatu bangsa. Apabila kelompok kecil ini tidak terdapat dalam suatu kelompok mayoritas, akan terjadilah disintegrasi bangsa. Apabila teori tersebut kita terapkan di Nusantara Indonesia, kelompok kecil yang aktif membangkitkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan beragama di Nusantara Indonesia dari mayoritas rakyat adalah ulama, para alim ulama. Gerakan kepemimpinannya tidak dapat lepas dari zeitgeist, ciri budaya zamannya. Hal ini dipengaruhi oleh situasi eksternal yang terjadi di Timur Tengah, India, Cina, dan Jepang. Pengaruh yang paling kuat adalah Makkah dan Madinah, yang dari tinjauan politik menjadi sentra gerakan perlawanan Islam terhadap penjajah Barat. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa faktor eksternal pembangkit dan kontra gerakan nasional. Pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Sebagai seorang ko-religionis yang memadukan agama dan ilmu, digunakanlah keduanya sebagai landasan perjuangannya. Al-Afghani berusaha keras membangkitkan solidaritas antar umat Islam. Dengan solidaritas umat Islam, disadarkan akan bahaya prahara imperialis Barat sebagai lawan umat Islam. Adapun kolaborasi dengan imperialis Barat merupakan perbuatan atau amal yang berdosa. Jamaluddin Al-Afghani melihat sebagian pimpinan umat Islam kagum terhadap ilmu dari Barat dan menanggalkan ajaran Islam. Demikian penjelasan Rafiq Zakaria 1988 dalam The Struggle Within Islam. Pandangan Jamaluddin Al-Afghani tersebut sebagai jawaban terhadap pemikiran Sir Ahmad Khan. Ahmad Khan adalah pimpinan Islam India yang sangat ketakutan terhadap imperialis Inggris dan bekerja sama dengan imperialis Inggris. Sir Ahmad Khan juga mengadakan kerjasama antara Islam dan Kristen serta berlindung kepada penjajah Inggris. Kemudian keduanya bekerja sama melawan Hindu. Kerjasama tersebut sebagai produk pembelokan sasaran lawan. Semestinya melawan imperialis Inggris, tetapi terbelokkan menjadi membantu Inggris, Kristen, dan melawan Hindu.
terjadilah perpecahan antara Islam dan Hindu yang sebenarnya sama-sama terjajah oleh kerajaan Protestan Anglikan Inggris. Saudara-saudara sekalian, bandingkan antara Sir Syed Ahmad Khan yang bekerja sama dengan imperialis Inggris di India dengan Syed Utsman 1822 sampai 1913 Masehi, orang Arab yang menetap di Batavia sejak 1862 yang bekerja sama dengan K.F. Hole, kemudian bekerja sama dengan Snoekhouwer Groene dan menjadi orang bayaran pemerintah kolonial Belanda. Syed Utsman menentang gerakan Tarekat Naqsabandi 1885 Masehi dan menentang gerakan perlawanan petani muslim yang dipimpin oleh Haji Wasid di Cilegon. Tulisannya yang anti tarekat dan pro penjajah Belanda dibagi-bagikan ke pesantren-pesantren K.F. Hole karena terpengaruh oleh informasi Syed Utsman mengambil kesimpulan kaum muslimin Indonesia merupakan bahaya besar bagi stabilitas dan perkembangan Hindia Belanda. Kesimpulan tersebut mempunyai kesamaan dengan pendapat Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dalam History of Java itu tahun 1817 Masehi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada gagasan Sir Syed Ahmad Khan tersebut ditolak oleh Jamaluddin Al-Afghani. Boleh saja umat Islam memanfaatkan ilmu barat asal digunakan untuk mengusir imperialis barat. Pandangan Jamaluddin Al-Afghani tersebut juga berseberangan dengan pandangan westernized Muslim kebaratan dan sekularisme yang menghendaki pemisahan agama dengan politik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tokoh yang kedua adalah Muhammad Abduh. Ini dari tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Seorang mufti dan rektor Al-Azhar di Mesir. Abduh mencoba menciptakan iklim sejuk, mengajak lebih agamis daripada politik, lebih menganjurkan untuk bertindak konstruktif daripada tindak destruktif dalam menghadapi banjir bandang imperialis barat. Oleh karena itu, Muhammad Abduh memilih cara lebih menekankan perlunya membangun moral dan etika dengan basis ekualitas, fraternitas, dan humanitas yang lebih luas maknanya. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketiga yaitu gerakan nasionalisme Mesir yang ditandai adanya pemberontakan Arbi Pasha, yaitu tahun 1881 sampai 1882 Masehi. Kongres Nasional 1 Zulkaidah 1325 Hijriah atau bertepatan dengan hari Sabtu 7 Desember 1907 di bawah pimpinan Mustafa Kamil menuntut kemerdekaan penuh bagi Mesir dari penjajahan kerajaan Anglikan Protestan Inggris. Gerakan nasionalis Mesir mendapat hambatan dari kalangan elit Mesir yang bekerja sama dengan penjajah. Dampaknya Mustafa Kamil ditangkap dan dibuang. Kemudian pengaruh yang keempat adalah Rashid Ridho tahun 1865 sampai 1935 Masehi yang menganjurkan umat Islam agar berupaya kembali ke ajaran Al-Quran dan Sunnah dan lebih menekankan pada purifikasi dalam pemikiran Islam. Rashid Ridho sangat tertarik pada ajaran Wahhabisme. Untuk mengembangkan ajarannya, diterbitkanlah majalah Al-Manar. Menanggapi gerakan kebangkitan nasional di Timur Tengah tersebut, imperialis Barat menjawabnya tidak dengan penindasan melalui penyerangan militer, akan tetapi mereka menciptakan kondisi perubahan menentang Barat agar kalangan pribumi Islam menjadi bergantung terhadap Barat.